Oke, bab 4 keanggotaan ada yang ditanyakan. Delegasi cukup dipahami ya. Oke, bab 4 keanggotaan saya sahkan. Pasal 5 ayat 2. Rapat anggota dilaksanakan tidak harus melibatkan semua anggota, tetapi dapat dilakukan oleh semua pengurus, pengawas, dan atau anggota yang ditunjuk untuk mewakilinya. Seperti sekarang dengan sistem delegasi. Selanjutnya, rapat anggota terdiri dari rapat anggota tahunan diselenggarakan pada akhir tahun buku untuk membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus terhadap pengelolaan operasi. Kalau untuk pembukuan sendiri untuk accounting memang biasanya 3 bulan. Kalau untuk pajak 4 bulan. Di pajak itu terakhir lapor itu biasanya akhir April. Nah, terserah ini mau kita akhir April atau akhir Maret ikutnya. Paling lambat 3 bulan. Ya, kalau Untuk tahun bukunya. Kalau untuk tahun buku sih kan dari 1 sampai 12. Kalau misalkan rapat anggota tahunan ini ya kita mau nunggu pajak beres atau mau sebelum beres misalnya. Kalau 3 bulan itu 3 bulan itu maksimal Maret April. Jadi kalau untuk pajak sebenarnya April. Tapi kalau pembukuan ini bisa sebelum April sebenarnya. Iya. Ya maksud itu, kadang anggota yang menyatakan atau bertanya kenapa LAD-nya tidak di bulan Januari. Karena emang untuk perhitungan pajak itu emang agak susah dan laporan keuangan juga susah. Maka sebenarnya dari pemerintah itu April sebenarnya. Kalau misalkan kita mau Maret ya nggak masalah sih. Maret, karena kalau dituliskan seperti ini berarti paling lambat 3 bulan, yang paling lambat Maret kalau memang tahun bukunya tentunya di situ. Berarti boleh RAT itu bulan Maret sebenarnya. Tambahan sedikit dari saya bahwa operasi itu paling lambat menyelenggarakan RKT adalah 6 bulan setelah tahun buku. Jadi artinya kita maksimal menyelenggarakan RKT itu sampai Juni di tahun berikutnya. Tapi di sini kita tetapkan 3 bulan. Artinya kita di bawah dari undang-undang. Sekarang kembali lagi ke delegasi, mau kita ikut aturan pemerintah maksimal 6 bulan atau 3 bulan atau April tadi itu dia. Ya, jadi paham ya kenapa kita tidak bisa Januari. Dulu kita bisa dilakukan di Januari karena memang belum perhitungan pajak dan sebagainya. Sekarang tidak seperti itu lagi. Oke, saya berikan pasal 7. Pengambilan keputusan rapat anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Ketiga, rapat anggota untuk pembagian sisa hasil usaha. Nah ini yang satu kali. Keempat, rapat anggota luar biasa dilaksanakan apabila dalam keadaan di luar kekuasaan yang berikut. Ya misalkan ya ada situasi-situasi yang tidak biasa rapat anggota luar biasa. Apakah amandemen ADRT dan sebagainya misalkan atau pergantian ketua itu dilakukan di rapat anggota luar biasa. 5.4 rapat anggota luar biasa dapat dilaksanakan atas kehendak pengurus dan atau permintaan para anggota sepanjang jumlah anggota yang menghendaki lebih dari 30% dari jumlah anggota. Anggota kita berapa nih? 591, 60%. Ya, jadi kalau ada permintaan rapat anggota luar biasa itu minimal ada 160 orang yang menghendaki.
Yang di 5.3.4, rapat anggota luar biasa dilaksanakan apabila dalam keadaan di luar kekuasaannya. Bisa dicontohkan di luar kekuasaannya seperti apa? Terima kasih. Bukan luar kekuasaan sebenarnya salah kepikiran. Jadi ini sebenarnya keadaan yang force major. Force major itu dalam arti misalkan pengurus terindikasi korupsi dan sudah ada bukti, ya itu force major. Jadi mungkin ini redaksinya memang harus diperbaiki. Jadi keadaan-keadaan seperti itu sebenarnya ya bisa dilakukan dengan rapat luar biasa walaupun periode jabatannya belum berakhir. Itu sih contohnya. Sudah dipahami, saya lanjutkan. Bab 6, kepengurusan. Pemungutan suara dari anggota yang terdiri ketua panitia, sekretaris panitia dan anggota paling banyak 5 sampai 10 orang dan dilaksanakan 3 bulan sebelum masa periode jabatan terakhir. Ini mungkin nanti dibayangkan saja. Jadi ada banyak soal yang saya itu aja dari saya. Sepakat? Apakah ketua dan wakil ketua, apakah ketua saja serah teman-teman untuk kedepannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait poin untuk pemilihan kepengurusan, alangkah lebih baiknya ini dipilih itu hanya sebatas ketua atau misalnya cuma 2 lah, ada ketua dan juga pengawas. Kalau misalnya sekretaris atau misalnya bendahara, alangkah lebih baik yang punya kewenangan adalah berikanlah kepada ketua, karena memang kekhawatiran misalnya gini, misalnya saya nih mencalonkan jadi sekretaris, tiba-tiba saya terpilih, jangankan untuk pegang komputer juga saya nggak pernah pegang, tiba-tiba saya jadi gitu kan, itu hal yang mustahil. Makanya alangkah lebih baik yang memilih itu antara sekretaris terus juga bendahara atau wakil, itu adalah beri kewenangan kepada ketua, karena memang ketua yang terpilih biasanya punya hak prerogatif ketua lah, karena memang ketua yang mempunyai hak itu. Alangkah lebih baik jadi pemilihan hanya cukup ketua dan pengawas. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak, mohon maaf untuk pemilihan ketua dan ketua, kalau bisa untuk kedepannya. Jadi sebenarnya kalau misalkan nanti di depannya ada 4 orang calon ketua, alangkah lebih baiknya dari satu ketua itu membawa 1 orang wakil. Jadi kalau misalkan ada 4 calon ketua, mereka itu membawa wakil masing-masing. Ya, jadi berpasangan dan lebih seru lagi. Oke, tadi sedikit dari saya. Lebih baik kita memilih itu wakil ketua, dan pengawas saja. Masukan dari kami. Kalau wakil ketua dan pengawas memang ia itu dilantik, dan sebenarnya di undang-undang itu merupakan lebih cenderung ke mengatakan sebagai ketua di undang-undang koperasi itu yang disebut dengan pengurus itu adalah ketua, dan yang lainnya itu ditunjuk oleh ketua yang ya presiden lah, dia berhak mengangkat staf-staf menteri-menteri dan sebagainya. Jadi gimana, ketua dan wakil ketua atau ketua saja? Voting, silakan. Yang ketua saja silakan acungkan tangan. Yang
ketua saja ngacung sih nunggu. Jadi ketika mau menjadi ketua, jangan salah lagi. Kalau menurut saya, kalau wakil, nanti kalau misalnya ketua caranya sakit lah, nah, jadi ada wakil lah. Kalau diperjelas ya, mungkin ini konteksnya pemilihan saja. Wakil itu memang akan tetap ada, sekretaris akan tetap ada, negara akan tetap ada. Cuma masalahnya adalah dalam pemilihan itu apakah dibutuhkan juga harus dengan wakilnya atau ketuanya saja. Wakil ketua misalkan kalau ketuanya saja, wakil ketua ditunjuk nanti oleh ketua. Nah sekarang masalahnya adalah dalam pemilu itu apakah harus paket atau tunggal. Oke, kita ulang. Untuk yang sepakat bahwa nanti pemilu itu adalah ketua saja, silakan coba tangan. Ayo ajukan tangan biar cepat selesai. Coba pengawas bantu itu ke belakang. Berarti sudah 50% ini ya. 22. Nah sekarang ketua dan wakil ketua. Disepakati bahwa kita akan putuskan untuk ayat 1 pasal 8 ketua sekarang langsung dicoret sebulan ya sebulan. Ketua KKARD dipilih dari oleh anggota dengan sistem pemilihan langsung. Dengan sistem pemilihan langsung. Nah itu apa saja? Oke, pasal 8 ayat 1 ketua KHSP dipilih dari dan oleh anggota dengan sistem pemilihan langsung di mana pelaksanaannya dilakukan oleh panitia pengurangan suara dari anggota yang terdiri dari ketua panitia, sekretaris dan anggota paling banyak 5 sampai 10 orang dilaksanakan 3 bulan sebelum masa periode berakhir. Ketua operasi dipilih untuk masa jabatan 3 tahun. Ketua operasi dipilih dalam masa jabatan 3 tahun. Sesudah pengurus operasi yang telah dipilih harus dicantumkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta dicatat dalam buku daftar pengurus. 86. Ketua terpilih berhak untuk menunjuk sekretaris dan bendahara yang mempunyai kompetensi dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan operasi. Ketua terpilih berhak untuk menunjuk wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan pengurus lainnya yang mempunyai kompetensi dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan operasi. Oke, ketua operasi pasal 8 jika tidak ada tambahan apapun saya sahkan. Selanjutnya Dewan Pengawas. 1. Dapat dipercaya oleh anggota. 2. Memiliki kerugian yang tinggi terhadap pengelolaan operasi.
tidak berpikiran positif terhadap semua pengurus. Ya, Pikiran positif terhadap semua pengurus. yang meskipun ini rasanya sebagai pengawas. Saya pikir kalau masih seperti itu ya, jadi berpikir yang positif terhadap pengurus, ya udah, apapun yang dilakukan ya udah ikut aja, jadi nggak ada gagasan. Nah, dihilangkan. Jadi kalau ada positif berarti ada negatif. Ya? Jadi jangan apa ya, harus netral di tengah, di center lah posisinya. Sudah dihapus saja berarti itu karena jadi ambigu. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin bahasanya berpikiran kritis. Ya. Kritis, ganti jadi kritis. Jadi yang kemarin ya, kasus yang kemarin contohnya terjadi audit, kemudian ada pelarangan pinjaman yang potongannya lebih dari 50%. Itu kan mestinya diketahui sebelumnya oleh pengurus, pengawas. Nah, di sini kenapa kena audit? Gimana kerjanya pengawas ini? Jadi mungkin diganti kata-katanya. Saya ikut sama gagasan Pak Yani barusan, berpikir kritis, lebih tajam lagi. Jadi ketika ada ajuan atau krisis dari anggota, pengawas berhak tahu dan menyampaikan ke pengurus. Ya, itu salah satu pekerjaan pengawas. Oke, ada tambahan lain? Baik. Mengungkapkan berpikiran kritis terhadap semua pengurus dan membantu memberikan edukasi terhadap semua anggota terkait simpan pinjam terutama ya, dan mensosialisasikan juga kebijakan dari pengurus. Kalau itu sih saya rasa itu lebih tepatnya nanti bagaimana pengawas membantu pengurus dalam misalkan sosialisasi ataupun apa gitu kan. Ada usulan dari rekan delegasi pengawas jangan hanya mengkritisi pengurus saja, tapi kalau harus usulannya apa artinya? Dengan ada kasus juga. Ya, mungkin di program kerja saja ya, jadi dijelaskan. Karena memang di kita belum dituliskan tugas dan fungsi misalkan ketua, sekretaris bendahara kita kan belum. Itu terpisah saja nanti Pak Yani. Boleh mungkin jadi usulan terpisah di tugas dan tupoksinya lah, kayak tupoksinya pengurus apa saja, ketua, wakil ketua, pengurus, sekretaris, bendahara sampai dengan pengawas. Memang belum dijabarkan, dijelaskan secara detail. Oke, hanya itu saja sarannya. Dewan Pengawas Operasi ini dalam masa jabatan 3 tahun. Kemudian maksimal hanya 2 periode sama. Selanjutnya Dewan Pengawas minimal jumlah 3 orang dan harus ganjil jumlahnya. Kalau syarat masa keanggotaan nggak ada di Dewan Pengawas. Dewan Pengawas atau 7 Dewan Pengawas akan bilang kalau tidak ada lagi yang mau ditambahkan dari delegasi. Terkait masalah tugas dan fungsinya sebagai pengawas
Jadi menteri. Iya. Jadi menteri. Coba merekan jemaah masih. Untuk siap merekan Ya. Oke, kita lakukan hari ini. siap, pakai baik. Ya paham. Dan fungsi pengurusan. Kira rekan galakan lagi. Jawab tuh. Oke, Dewan Pengawas pasal 9 jika tidak ada tanggapan lagi silakan. Selanjutnya ya, selanjutnya selain ketua Dewan Pengawas tim Lambang Operasi di Indonesia kita juga kenal dengan Dewan Penasehat, maka kita selanjutnya akan tunjukkan pada bab 8 Dewan Penasehat pasal 10 untuk menjadikan badan usaha operasi proporsional dalam beberapa anggota dapat mengangkat Dewan Penasehat. 2. Dewan Penasehat dipilih oleh pengurus, kayaknya dipilih oleh pengurus saja deh. Dipilih oleh pengurus dari dan oleh anggota atau bukan anggota yang mempunyai keahlian dan pengalaman tentang manajemen koperasi. 3. Dewan Penasehat tidak diberikan gaji dari koperasi, tapi dapat diberikan imbalan jasa atau honorarium sesuai dengan keputusan rapat anggota. Masih dalam ayat lagi. Dewan Penasehat tidak mempunyai hak suara dalam pelaksanaan rapat anggota apabila dalam rapat tersebut dilakukan pemungutan suara. Selanjutnya pelaksanaan kerja usaha bab 9. Pelaksanaan pasal 11. Pelaksanaan kerja usaha. Pelaksanaan kerja usaha operasi dilakukan di waktu kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan PT AMB. 2. Pelaksanaan kerja usaha operasi dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan oleh PT AMB. 3. Untuk menunjang program usaha operasi, maka pengurus menunjuk pelaksanaan pekerja di luar anggota atau karyawan PT AMB. Walaupun pada praktek ini menyesuaikan dengan kuliah. Ada tanggapan? Lanjut. Pelaksanaan kerja usaha berdasarkan bab 10. Selanjutnya identitas anggota pasal 12. Untuk menjadi anggota koperasi harus mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran dan mencantumkan fotokopi kartu identitas yang sah. Ayat 2. Anggota koperasi harus memiliki kartu identitas yang berupa kartu tanda anggota. 3. Setiap akan bertransaksi dengan koperasi harus menunjukkan kartu tanda anggota tersebut pada pengelola unit di masing-masing unit. Apabila kartu anggota hilang, rusak, harus lapor kepada pengurus untuk berikan KTA yang baru dengan memberikan uang pengganti sebesar Rp100.000. Ini masa nggak ada yang kita yang dulu.
Ya. Ini mau dihilangkan atau enggak? Hilangkan saja ya. Dan kalau pendapatannya nggak ada, Dua, pada hari Sabtu 10 sampai 12 di ruang yang telah ditentukan. Walaupun pada pelaksananya ini fleksibel, ya menyesuaikan, kita harus pada operasi juga. Konsultan setempat atau profesional berdasarkan. Bab 12, biaya operasional. Penghasilan bersih operasi karyawan KKIP yang berupa pendapatan bunga, return, dan lain-lain sebelum dibagikan kepada para anggota terlebih dahulu dikeluarkan untuk 1. Biaya penyelenggaraan rapat anggota atau pengurus, biaya operasional kesekretariatan, biaya pengadaan pasar bingkisan putaran setiap tahun, biaya pengadaan souvenir rapat akhir terakhir, pembuatan kalender setiap akhir tahun untuk anggota, imbalan jasa kepada pengurus, kemudian zakat 2,5%, lalu biaya pendidikan, perizinan, otomatis dan pajak, honorarium untuk pegawai atau pelaksana tugas koperasi jika ada, kemudian kurban di hari raya Idul Adha. Nah, ya, lagi. Nah, jadi teman-teman sekarang semua delegasi paham bahwa itu adalah pengeluaran yang dalam tanda kutip wajib, pasti akan dikeluarkan oleh koperasi di setiap tahun di masa pengurusan. Ini tidak ada tanggapan dari delegasi, saya sarankan. Bab 13, pembagian sisa hasil usaha. Pasal 15, sisa hasil usaha diperoleh dari pendapatan usaha dan jasa sampai dengan akhir masa tahun nunggu, dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Pembagian keuntungan dari SKU adalah 50% dibagi,kan ke anggota, 35% untuk dana cadangan, kemudian jasa pengurus dan pengawas 10%. Lalu, nah kalau pembagian SKU suka pada ribet dikasih tahu. Nanti mungkin pengurusnya ke depannya dikasih pusat itu mungkin per anggota